Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke, baik. Kita ini untuk materi selanjutnya ke-15 ya. Ini adalah kode etik, pembahasan kita tentang kode etik profesi keinsinyuran ya. Kode etik profesi keinsinyuran di mana ini berisi tentang pemahaman mahasiswa tentang moral, etik dan etika yang berkaitan dengan keinsinyuran ya. Nah, di mana ya untuk menetapkan kode etik insinyur ini ada lembaga ya yang bernama Persatuan Insinyur Indonesia berdasarkan Undang-Undang Keinsinyuran. Nah, di dalam kode etik insinyur melalui Catur Karsa Sabta Dharma Insinyur Indonesia. Nah, melalui materi ini harapannya mahasiswa bisa menguraikan dan mengaitkan pengalaman keinsinyuran dengan Catur Karsa dan Sabta Dharma ya. Nah, Catur Karsa merupakan 4 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh seorang insinyur ya. Yang pertama adalah mengutamakan keluhuran budi, kemudian kedua menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesi keinsinyuran. Jadi ya, untuk Catur Karsa ini berkaitan erat dengan mata kuliah kita ya. Nomor 1 itu adalah mengutamakan keluhuran budi. Nah, jadi di sini mahasiswa dapat menuliskan pengalaman pribadi dalam praktek keinsinyuran yang pernah dijalani ya. Sedangkan Sabta Dharma ini terdiri dari 7 tuntunan sikap dan perilaku insinyur ya, di mana senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bekerja sesuai dengan kompetensi. Ketiga, hanya menyatakan pendapat yang dapat kita pertanggungjawabkan. Keempat, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugas. Kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuannya masing-masing. Keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Ketujuh, mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi untuk Sabta Dharma ini erat kaitannya untuk mahasiswa dengan butiran keempat dan keenam. Keempat di sini adalah menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugas. Keenam, memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Martabat profesi tentu seorang mahasiswa ya. Nah, pada kode etik profesi keinsinyuran, penjelasan dari Catur Karsa ya, prinsip dasar yang pertama adalah mengutamakan keluhuran budi. Nah, di sini tentunya kita diminta untuk bisa bersifat jujur, terbuka, serta tulus dalam mendedikasikan kemampuan yang kita miliki ya. Kemudian kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Jadi, pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki harus kita optimalkan ya, dapat bermanfaat serta memiliki nilai tambah ya untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga, bagaimana bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Jadi di sini tentunya kita harus menjamin ya kehandalan dari setiap hasil karya kita itu harus sesuai dengan kaidah profesionalisme
dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat itu berdasarkan keahlian profesi kejujuran. Di sini kita diminta bagaimana senantiasa meningkatkan kapasitas dan serta daya saing profesional kita itu melalui pemutahiran pribadi kita, keahlian kita, kreativitas kita, inovasi kita dengan mengikuti pelatihan ataupun pendidikan formal maupun non-formal dalam peningkatan kompetensi kita. Sedangkan penjelasan dari Sabta Dharma ada 7 tuntunan sikap dan perilaku ya. Pertama itu ya, udah tadi adalah mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana ya kita harus mengutamakan manfaat nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dalam setiap karya yang kita hasilkan ya. Kemudian bagaimana kita bisa bekerja sama itu hanya dengan perorangan ataupun misalnya dengan institusi yang kita yakini tidak pernah melakukan praktek kecurangan atau ketidakjujuran ya. Kemudian bagaimana kita profesional, taat dan patuh ya dalam melaksanakan prosedur dari maupun standarisasi tentang keselamatan kesehatan kerja. Tentunya ini di dalam lingkungan kita bekerja ya. Kemudian bekerja sesuai dengan kompetensinya. Nah, di sini maksudnya adalah kita ya harus bertanggung jawab atas semua aspek yang kita lakukan terkait dengan tugas yang diberikan kepada kita, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan pekerjaan kita, ya. Tentunya dari sisi dokumen maupun dari sisinya tentu harus kita dapat pertanggungjawabkan, ya. Nah, bagaimana kita ya dalam melaksanakan suatu pekerjaan, misalnya di dalam suatu perusahaan atau di lingkungan kita tempat bekerja, itu tentu harus sesuai dengan kompetensi pribadi kita maupun kompetensi dari tim kerja kita, teamwork-nya ya. Sedangkan ketiganya, ini adalah hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini maksudnya ya, kita harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat dari pendapat yang kita sampaikan, kemudian dari laporan hasil pekerjaan yang kita sampaikan, ya, itu tetap harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kemudian kita juga harus secara objektif, jujur maupun adil dalam memberikan suatu pendapat, laporan maupun pernyataan. Kemudian keempat, bagaimana kita menghindari pertentangan kepentingan dan tanggung jawab tugas. Ya, di sini ya maksudnya adalah bagaimana kita dapat menolak imbalan maupun kompensasi dalam bentuk apapun dari pihak ketiga ya terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita serta kewenangan kita misalnya di dalam lingkungan pekerjaan ya. Seperti itu ya. Kemudian kelima, membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Nah, di sini kita diminta untuk jujur ya, menyajikan biodata kita sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kita dapat menjamin kehandalan serta keunggulan dari mutu ya, biaya, waktu ya, apabila kita melakukan suatu pekerjaan ya yang ada menghasilkan suatu karya. Kemudian keenam, memegang teguh kehormatan dan martabat profesi. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana kita harus secara profesional, adil dan beretika dalam menyatakan suatu pendapat, bersikap ya, tentu dengan menghindari